Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan saya dengan sang bintang malam itu masih terus berlanjut. Tidak hanya berbincang hal serius saja, seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Hal-hal lain juga jadi bahan perbincangan untuk sekedar mengendurkan pemikiran yang terkadang terkesan begitu rumit. Seperti halnya sang bintang bertanya soal keluarga saya, kegiatan saya, juga bertanya mengenai aktivitas saya setiap hari. Dan sang bintang pun menanyakan istri saya, dan saya menjawabnya dengan senang hati. Bukan cuma sang bintang yang bertanya, saya pun sesekali bertanya tentang sang bintang soal hal-hal sederhana saja. Karena saya juga terkadang malu jika bertanya yang terlalu privasi. Pokoknya saat itu saya merasakan keakraban yang tak berjarak. Seakan antara saya yang hanya orang biasa dengan sang bintang yang jelas-jelas merupakan artis tenar dan terkenal berbaur tanpa canggung. Alhamdulillah, saya merasakan sang bintang yang begitu ramah dan baik sekali. Dan sampailah pada satu obrolan yang menuju pada hal topik awal kembali, sehingga sang bintang pun mengatakan bahwa kali ini beliau berada pada posisi penyesalan dan kepasrahan. Dan sang bintang pun mulai berbicara. Ya, Re, karena mungkin waktu juga yang sudah hampir sampai pada waktunya Bunda ngisi acara nih, sepertinya obrolan kita harus kita akhiri dulu. Tapi sebelumnya Bunda sangat-sangat berterima kasih ya, Re, sudah mau datang ke sini, kata sang bintang. Oh iya Bunda, saya yang seharusnya berterima kasih karena Bunda sudah berkenan mengundang saya di tengah kesibukan Bunda. Saya pun menimpalinya. Sang bintang pun tersenyum seraya berkata lagi, jadi begini Are, mungkin untuk sekarang Bunda memang merasa ada sesuatu yang bisa Bunda pikirkan untuk kedepannya nih ya. Tapi maaf, Bunda mungkin belum bisa menjanjikan apapun sama Are. Ini jangan sampai ya Are berpikir kalau Bunda tiba-tiba besok lusa tampil di TV, Are melihat Bunda jadi seorang lelaki. Itu ya. Sepertinya belum bisa Are. Tapi insya Allah, dari obrolan tadi, Bunda akan terus meminta petunjuk Allah. Apa yang harus Bunda lakukan untuk memperbaiki segalanya? Ya, yang sekarang bisa Bunda lakukan hanya pasrah akan ketentuan Allah. Dan Bunda pasrah karena Bunda begini adanya. Tidak bisa memang Bunda kembali menjadi lelaki seutuhnya karena pilihan Bunda. Dan iya, Bunda pun bisa dibilang menyesal. Menyesal dengan segala pilihan Bunda di masa lalu. Tapi kan Are, penyesalan pun tidak ada artinya kalau hanya disesali. Maka dari itu, akan Bunda jadikan ini pembelajaran agar nanti Bunda tidak kembali salah dalam memilih. Iya Bunda, saya juga sama, harus terus memperbaiki diri saya. Dan Bunda, saya memohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan dalam berkata-kata. Dan maaf sekali lagi jika saya lancang mengatakan itu semua kepada Bunda. Saya bukan penentu kehidupan siapapun, dan saya senang bagaimanapun Bunda adanya. Saya kembali mencoba menjawab dengan sebisa mungkin tidak menyinggung sang bintang. Oh iya Are, bentar nih.
Sebelum Bunda make up untuk acara, ada yang Bunda ingin tanyakan lagi. Akre banyak kan teman-teman yang belok, dan Akre masih mau berteman kan sama mereka? Maksud Bunda, Akre nggak risih kan? Dan Akre tidak menjauhi mereka yang masih menjalani kehidupan mereka yang bisa dikatakan salah. Kata sang Bunda seraya membuat tanda oleh kedua jari tangannya sebagai kode tanda kutip di kata salah. Alhamdulillah banyak Bunda. Saya banyak bertemu dengan sahabat-sahabat senasib dari berbagai daerah, dari berbagai profesi, dan dari berbagai kondisi keadaan yang berbeda. Dan saya tidak menutup akses selama mereka terbuka sama saya, baik-baik saja sama saya. Bahkan masih terus kontakan kalau ada sesuatu yang harus didiskusikan. Saya tidak berhak menjauhi mereka Bunda. Saya cukup tahu bagaimana rasanya dikucilkan. Makanya saya sebisa mungkin tetap jadi sahabat mereka semampu saya. Jawab saya lugas apa adanya. Bagus, bagus banget Akre. Bagus kalau begitu. Dan memang ya harus begitu. Karena Bunda yakin Akre salah satu yang orang seperti Bunda ini butuhkan. Yang bisa tahu bagaimana rasanya jadi orang spesial. Yang bisa bersama-sama merasakan keresahan. Yang pastinya semua jawaban Akre Bunda yakin tidak akan menghakimi juga menghukumi. Karena itu yang Bunda rasakan. Dan karena mungkin banyak orang pintar dan ahli dalam bidang seperti ini yang mereka hanya bisa dan tahu dari belajar saja, tanpa merasakan. Hasilnya, mereka menganggap bahwa masukan mereka begitu mudah dilakukan, kata mereka. Sedangkan kata kita, itu tak semudah yang mereka katakan. Bukankah begitu? Sang bintang pun menjelaskan sesuatu yang jujur saja. Saya agak bingung, maksudnya gimana? Sehingga saya mengerutkan dahi, tanda saya tidak mengerti. Duh, Bunda, maaf banget. Saya tidak menanggap apa yang Bunda katakan. Bagaimana maksudnya? Iya, maksud Bunda tuh begini. Bunda kan sering nih ya berkonsultasi sama orang-orang yang ahli dalam bidang kayak gini. Ada yang dari kesehatan, ada yang dari keagamaan. Dan itu Bunda lakukan sering banget, agar Bunda mendapatkan jawaban dan ketenangan di hati Bunda. Tapi malah Bunda merasakan Bunda jadi tertekan, terhakimi, bahkan jadinya merasa paling disalahkan dengan segala laknat lah, dosa lah, dan berbagai ketakutan-ketakutan yang malahan Bunda jadi malas untuk kembali. Mereka mengatakan harus begini, harus begitu dengan mudah, padahal itu semua sulit untuk dilakukan. Karena apa? Karena mereka tidak tahu bagaimana rasanya seperti Bunda. Dan Akre pasti bisa merasakan itu. Ya, Bunda tidak bermaksud menyalahkan mereka yang ahli-ahli itu, oleh karena mereka tidak seperti kita, tidak merasakan apa yang kita rasakan. Ya, wajarlah mereka bisa bilang begitu. Nah, Akre kan bisa tahu tuh bagaimana rasanya jadi orang yang memiliki kelainan. Jadi, yang Bunda rasakan dari setiap jawaban Akre benar-benar berdasarkan dari rasa hati yang bisa merasakan keadaan. Bukan cuman berpikiran-berpikiran saja. Jadi, Bunda ingin pertahankan itu ya. Sang bintang pun menjelaskan dengan rinci sehingga saya bisa mengerti apa yang sang bintang maksud. Dan saya mengatakan iya dengan anggukan. Akre mau nggak ya kalau misalkan Bunda rekomendasikan untuk datang ke acara show Bunda, biar jadi narasumber? Ya,
Ya, siapa tahu dengan begini Akre bisa jadi seseorang yang lebih luas diketahui orang-orang seperti kita, dan Akre bisa membantu mereka. Sang bintang tiba-tiba mengatakan sesuatu yang saya sendiri tidak menyangkanya. Saya cukup gelagapan menjawabnya karena antara kaget kalau harus tampil di televisi dan juga ada rasa senang jika sampai itu terjadi. Sehingga saya berpikir, kepakan sayap saya dalam dakwah ini mungkin akan menjangkau lebih luas. Ya, walaupun resikonya tentunya akan besar sekali. Kalau menurut Bunda itu berkenan, saya sih siap saja, Bunda. Jawab saya singkat sambil masih tidak percaya akan ajakan itu. Baiklah, nanti Bunda akan bicarakan sama produser Bunda ya. Tenang saja, Akre akan dilindungi kok. Karena Bunda yakin, jika ini dinaikkan di dalam televisi, pasti akan jadi kontroversi dari orang-orang yang tidak senang akan jalan Akre. Pasti banyak sekali, dan Akre harus siap itu. Sang bintang pun kembali menjelaskan. Saya hanya mengangguk dan mengiyakan apa yang sang bintang terangkan. Walaupun dalam hati saya ada pula ketakutan dan keraguan akan apa yang terjadi. Namun, la haula wa la quwata illa billah. Apapun, saya yakin Allah yang mengatur segalanya, dan saya hanya menjalaninya. Oh iya, Akre, apakah kalau misal nanti Bunda undang untuk datang ke rumah Bunda di Jakarta, mau ya? Bunda ada acara barengan para artis-artis senior yang sekarang kurang begitu diminati. Akre harus datang ya. Sang bintang pun kembali menawarkan undangan kepada saya. Dan saya hanya mengatakan, insya Allah Bunda, jika Allah memberikan kesempatan saya, insya Allah saya akan datang. Jawab saya dengan singkat, dengan rasa terima kasih yang teramat tinggi atas undangan sang bintang. Dan akhirnya, sang bintang pun menutup pertemuan itu seraya menelepon asistennya yang sedang berada di luar kamar. Dan setelah selesai, sang bintang kembali berbicara kepada saya. Akre jangan pulang dulu, di sini aja ya udah. Bunda barusan udah pesan makanan buat Akre. Sambil nunggu Bunda make up, Akre menikmati makanan ya. Dan nanti kita turun ke bawah barengan, oke? Kata sang bintang seraya membukakan pintu kamar untuk para asistennya, dan mereka pun masuk untuk menyiapkan segala keperluan sang bintang untuk show malam itu. Saya hanya terdiam seraya menyaksikan kesigapan para asisten dalam melayani sang bintang. Dari mulai make up wajah sampai pakaian pun semua dipersiapkan. Dan sang bintang pun menjelma dengan begitu anggunnya di depan saya sebagai wanita. Dan saya hanya diam sambil menikmati makanan yang dipesan dan dibawa oleh para asistennya. Setelah hampir 1 jam, dan saya melirik jam di dinding menunjukkan jam setengah 11 malam. Sang bintang pun dan para asistennya sudah siap. Ayo Akre, kita turun ya. Bunda antarkan Akre sekalian Bunda berangkat nih ke tempat acara Bunda, kata sang bintang dengan ramahnya. Baik Bunda, silakan duluan. Saya pun menjawabnya sambil melipir ke samping memberi jalan sang bintang untuk lebih dulu keluar kamar. Tuh lihat hei, laki tuh gini, mendahulukan perempuan, kata sang bintang melirik asisten-asistennya yang saya lihat semuanya laki-laki, sambil tertawa seakan membercandai para asisten sang bintang yang ikut tertawa juga. Dan saya hanya tersenyum simpul. Dan tak lama, kami berlima pun akhirnya keluar kamar, lalu menuju lift untuk turun ke lobi hotel.
Selama di dalam lift, obrolan-obrolan kecil terlontar dari sang bintang kepada para asistennya, mengenalkan saya kepada mereka dan saya menanggapinya dengan senyuman. Lalu ketika sudah sampai di lobi hotel, sang bintang pun berterima kasih sama saya. Seraya bersalaman dan cipika-cipiki, juga sang bintang menyelipkan sesuatu berupa amplop ke tangan saya, seraya berujar, "Ini buat Ray jajan dan beli bensin ya. Tidak banyak, tapi lumayan lah ya. Terima ya," kata sang bintang seraya tersenyum begitu ramahnya. Saya langsung berterima kasih dan hal itu di luar dugaan saya. "Bunda, kenapa harus begini? Saya sudah bahagia diundang Bunda. Gak usah kayak gini Bunda," jawab saya serasa gugup tak karuan. "Udah, simpan saja. Salam untuk istrimu, dan spesial buat emak kamu ya. Nanti satu saat Bunda ingin bertemu mereka. Yuk Bunda berangkat ya. Tuh, mobilnya udah siap," kata sang bintang seraya menunjuk mobil hitam yang begitu mewah yang sudah tersedia menanti sang bintang. "Jazakallah khair Bunda, hatur nuhun pisan." Saya pun berterima kasih untuk kesekian kalinya. Dan kami pun berpisah saat itu. Sang bintang langsung melaju dengan mobil mewahnya ditemani 3 asisten. Dan saya berangkat dengan motor kesayangan saya yang malam itu mempertemukan saya dengan artis besar di Indonesia. Alhamdulillah. Di perjalanan menuju rumah tercinta, di tengah gelapnya malam kota Bandung, ada rasa hati yang begitu lega. Setelah ngobrol bareng sang bintang, dan yang saya tidak sangka, sang bintang yang bergelar artis terkenal itu tidak menampakkan keegoisan dan keangkuhan. Semuanya mengalir begitu membahagiakan. Kalimat-kalimat sang bintang dalam kesadaran dirinya yang katanya salah dalam pilihan hidupnya sama sekali tak saya sangka. Saya malahan berpikir, dengan segala atributnya yang melekat begitu kuat, sang bintang tidak mungkin sampai menyesal. Tapi ternyata, di balik batin yang tak terperi, ada kesadaran itu. Yang jadi pertanyaan hebat dalam batin saya. Apakah mereka-mereka yang memilih jalan kehidupan sebagai transpuan, gay, lesbian, ataupun semacamnya selain sang bintang, mereka memiliki kesadaran itu juga? Entahlah, hati manusia hanya Allah yang tahu. Yang pasti, yang saya tarik dari kejadian malam itu adalah saya tidak mungkin menyampaikan segala pemikiran saya jika saja saya tidak mendengar kata kesadaran dalam diri sang bintang. Ya, walaupun sang bintang mengatakan kesadaran itu hanya setitik, yang penting tetap ada. Sebab, apapun langkah kita ke depan, apa yang ingin kita lakukan kemudian hari, kunci dasarnya ada pada kata kesadaran diri. Tanpa kesadaran itu, kita bisa apa? Jika saja sang bintang tidak mengatakan kesadaran, saya sudah pasti akan kesulitan memberikan masukan apapun. Dan saya yakin, setitik kesadaran yang sang bintang miliki itu adalah kasih sayang Allah untuk beliau, untuk mendapatkan pengampunan atas apa yang beliau pilih. Salah atau benar, hanya Allah yang tahu. Saya manusia biasa yang tidak berhak menyalahkan sesama manusia. Yang saya hanya bisa lakukan adalah mencari jalan kebenaran untuk hal yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah pertemuan pertama kalinya saya dengan sang bintang, alhamdulillah,
saya tetap bisa kontakkan dengan beliau, baik melalui chattingan Facebook yang sesekali saya lakukan, ataupun melalui SMS-an. Dan kita masih tetap membahas berbagai hal, terutama mengenai kepribadian kita masing-masing. Sang bintang pun sering mengingatkan saya untuk tetap istiqomah. Dan soal undangan saya mengisi acara televisi katanya sedang didiskusikan. Oleh karena hal demikian tidaklah mudah diangkat sebab kode etik penyiaran yang masih ketat. Dan untuk undangan ke rumah sang bintang, alhamdulillah hal itu terjadi. Saya masih ingat saat itu tanggal 22 Desember tahun 2012. Saya pun berkunjung memenuhi undangan sang bintang. Saya sampai di rumahnya di Jakarta. Saya mengikuti acara demi acara, dan saya pun diajak bertemu dengan anak panti asuhan sang bintang yang begitu banyak. Masya Allah, kebaikan sang bintang yang luar biasa. Dan dalam acara itu saya pun melihat sang bintang menyantuni para pencipta lagu, para penyanyi lawas yang sudah tidak begitu muncul di TV. Dan saya cukup tahu siapa saja mereka. Tapi mohon maaf, saya tidak menyebutkannya di sini. Saya melihat sang bintang memberikan bingkisan yang begitu banyak, juga amplop untuk semua yang datang termasuk saya. Masya Allah, tabarakallah. Saya kembali kagum dan saya hanya bisa berdoa. Semoga Allah memberikan rahmat juga kasih sayangnya untuk sang bintang. Di luar kenyataannya yang memang sang bintang tetap dengan dandanan wanita di hadapan saya, semoga Allah memberikan kasih sayangnya. Dan ketika semua acara selesai, saya pun berpamitan. Sebagaimana saya disambut dengan begitu hangatnya ketika datang, saya berpamitan pulang pun, saya diantarkan dengan begitu baiknya. Dipanggilkan taksi, diongkosi, bahkan kembali saya diselipi lembaran uang tambahan ke saku jas saya. Dengan ucapan, "Ini untuk emak ya dari bunda, salam buat emak," kata sang bintang seraya tersenyum indah ke hadapan saya. Dan saya pun berterima kasih sebanyak-banyaknya atas kebaikan sang bintang. Sekembalinya saya ke Bandung, saya masih terus berkomunikasi dengan sang bintang. Sampai saya selalu mengikuti acara sang bintang di televisi. Jika sang bintang mau tampil, sayalah orang yang dikabari sang bintang untuk nonton. Dan saya begitu senang sekali. Dan beberapa waktu kemudian, saya pun dikirimi paket oleh sang bintang yang berisi kaset CD lagu-lagu ciptaan beliau ditambah dengan 2 buah buku yang menceritakan kisah hidup beliau yang berjudul Aku Adalah Aku, dan yang satu lagi Bulan Separuh di Langit Rabda. Dan buku itu saya simpan sampai sekarang. Di balik kontroversi yang ada, di balik kegelimangan harta, di balik keangkuhan pengakuan bahwa dirinya adalah wanita di depan khalayak banyak, di balik kekuatan dirinya mempertegas bahwa beliau akan mati meninggalkan dunia ini dengan identitas sebagai wanita, sayalah mungkin yang jadi saksi pengakuan diri sang bintang akan kesadaran bahwa semua itu adalah melanggar yang Tuhan inginkan. Dan saya mendengarkan satu pengakuan dari sang bintang, bahwa beliau tetap akan menjadi wanita sampai napas terakhir di masyarakat banyak. Namun kepada keluarga tercintanya, beliau akan berpesan, kalau nanti ketika meninggal, sang bintang ingin diurusi bak lelaki. Begitulah bisikan beliau ketika jumpa saya untuk terakhir kalinya. Biarlah segalanya ada pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tak berhak kita hakimi pilihannya. Yang pasti, penyesalan dan kepasrahan sang bintang hanya Allah yang berhak membalasnya. Dari langkah kaki bagian kedua, suara hati sang bintang tamat. Tunggu kisah-kisah selanjutnya di video berikutnya. Terima kasih.